Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Etetek, silahkan subscribe untuk update terus video-video Etetek ya. Yang sudah pada subscribe, terima kasih banyak. Kalau teman-teman merasa ada video-video Etetek yang bagus, berguna, bermanfaat buat yang lain, silakan teman-teman share sekaligus sebagai ajang teman-teman berbagi kebaikan, berbagi info kebaikan buat yang lain ya. Hitung-hitung beramal mudah, share saja via Facebook, Twitter atau Instagram teman-teman. Oke. Baik, kali ini saya akan coba share salah satu indikator analisis teknikal, indikator dasar sebetulnya. Indikator volume namanya. Indikator dasar ini biasanya banyak orang menyepelekan, padahal sebetulnya dari volume pembelian atau penjualan yang terbentuk itu jadi acuan paling mudah buat teman-teman untuk melihat apakah saham potensinya bergerak naik atau turun. Semakin banyak akumulasi volume pembelian terbentuk, berarti saham yang beredar menjadi semakin sedikit. Karena saham menjadi semakin sedikit, barang menjadi semakin sedikit, sementara demand-nya masih meningkat, maka potensinya saham akan naik. Jadi basisnya karena perdagangan, jadi supply and demand. Karena supply and demand, volume menjadi penting karena untuk melihat apakah barang yang beredar menjadi semakin lebih sedikit apa semakin lebih banyak. Jadi kalau banyak yang menjual, akumulasi yang terbentuk adalah akumulasi penjualan, berarti barang yang ada di pasar menjadi semakin banyak, maka harganya turun. Kalau akumulasi yang terjadi adalah akumulasi pembelian, berarti barang yang ada di pasar menjadi semakin sedikit, maka secara teoritis harganya harusnya akan bergerak naik. Simpelnya seperti itu. Saya akan pakai Yahoo Finance versi browser saja, browser Android ya. Jadi nanti teman-teman klik finance.yahoo.com yang ada di atas ini. Setelah klik itu, teman-teman di bagian search-nya ini ketikkan saham yang mau teman-teman cari. Misalkan saya cari saham INDF ya, INDF. Jangan lupa kasih titik, terus kasih JK. JK ini Jakarta. Jadi kalau di Yahoo Finance itu kodenya kode saham ditambah titik ditambah JK, INDF JK. Ini kita akan coba cek saham INDF. Kalau kita pengen masuk ke grafik sahamnya secara full, teman-teman klik di bagian full screen. Nah, nanti teman-teman akan dibawa masuk ke bagian grafik full dari saham INDF. Nah, teman-teman bisa lihat ada bagian bar atau apa namanya ya, garis-garis yang merah dan hijau yang ada di sini di tengah, di bawahnya candle itu menunjukkan indikator volume. Kalau warnanya hijau itu berarti yang terjadi adalah pembelian lebih besar daripada penjualan, artinya berarti lebih banyak orang membeli daripada menjual. Sedangkan kalau volume yang menjual lebih besar daripada yang membeli, maka kotaknya berwarna merah. Jadi ini ada kotak hijau dan kotak merah di bawahnya candle ya. Nah, kita misalkan akan melihat contoh saham INDF. Teman-teman bisa lihat, saya coba screenshot dulu ya.
Yep. Kita coba lihat, kita screenshot, kita edit dulu. Teman-teman bisa lihat di bagian sini, volume pembelian bertumpuk 3 kali, ya kan teman-teman bisa lihat. Kalau volume pembelian bertumpuk sampai 3 kali, itu berarti kalaupun harga saham ditarik turun lagi, maka yang sudah membeli sebelumnya pasti akan mencoba untuk menaikkannya kembali. Jadi bandar saham kan tidak cuma satu. Jadi siapapun yang mau menggerakkan harga saham itu bukan cuma satu orang atau satu kelompok orang. Ada beberapa kelompok orang, dan kelompok orang yang sudah terlanjur mengakumulasi membeli saham INDF selama 3 hari berturut-turut, kalau dia sampai di bawah turun, maka dia akan mencoba untuk menaikkan sahamnya kembali. Kan? Ini juga yang terjadi pada saham INDF. Ini pada waktu tanggal berapa? Waktu tanggal 22 Februari. Pada tanggal 23 Februari sampai tanggal 25 Februari volume pembeliannya menumpuk selama 3 hari. Setelah itu saham dibawa turun. Tapi siapapun yang membuat turun saham ini, karena ada yang sudah terlanjur mengakumulasi saham ini, dia pasti akan mengakumulasi kembali. Maka harga saham berbalik lagi, naik lagi. Kita akan lebih jelas kalau melihat dalam rentang bukan 1 hari, 1 minggu. Kita coba lihat dalam rentang 1 minggu. Teman-teman bisa lihat di bagian akhir ini ya, di minggu terakhir ini, 4 minggu terakhir saham INDF diakumulasi berturut-turut selama 4 minggu. Ini indikator dasar teknikal yang sering dilupakan sebenarnya, padahal indikator ini paling mudah untuk jadi acuan untuk mencoba mencermati apakah saham cenderung akan bergerak naik atau fase turunnya sudah selesai dan cenderung akan balik arah naik atau tidak. Cukup dengan melihat volume pembelian dari saham tersebut. Kalau sampai volume pembeliannya bertumpuk sampai 3 kali, itu berarti saham masih akan bergerak naik, kecenderungannya akan seperti itu ya. Ini lebih mudah dilihat kalau pakai cryptocurrency. Ini saya coba sedikit bahas cryptocurrency. Kenapa kemarin saya pernah menyarankan VD ya. Kalau kita coba lihat VD dalam rentang 1 harian, teman-teman bisa lihat VD pada rentang 1 harian volume pembeliannya selalu meningkat dan bertumpuk lebih banyak daripada volume penjualan cryptocurrency VD. Ini mengapa saya bilang VD hold saja. Kenapa? Karena masih lebih banyak orang membeli saham VD daripada menjual saham VD. Semakin lebih banyak orang yang membeli barangnya sementara jumlah barangnya tetap, maka potensinya barang tersebut harusnya harganya akan naik, ya kan? Secara teori ekonomi, harga harusnya naik karena banyak barang yang diakumulasi, ya kan? Balik saham kembali. Ini contoh pada saham INDF. Saya kasih contoh saham yang lain yang saat ini sedang saya akumulasi, saham ASRM.JK. Sayangnya saham ini kurang liquid. Tapi kalau kita menilai secara fundamentalnya, saham ini fundamentalnya bagus. Plus dividen juga, dia sering bikin kasih bonus saham juga. Saya akumulasi saham ini. Saya akumulasi bertahap, saya cicil beli bertahap saham ini. Kita lihat, kalau ini sahamnya kurang liquid kalau kita melihat dalam rentang 1 harian. Jadi kalau untuk melihat saham yang kurang liquid, lihat pada rentang 1 minggu atau 1 bulanannya. Kalau kita lihat dalam rentang 1 minggu seperti ini, nggak terlalu kelihatan ya, nggak terlalu kelihatan. Kita coba lihat di 1 bulanannya. Yep, kemarin saham ASRM pada bulan di tahun 2019
berarti 2020-an ya, diakumulasi gede-gedean waktu dia stock split ya. Coba kita lihat, iya, S itu stock split, terus dia naik, terus dibanting turun sampai sekarang di harga 1.500-an. Saya kalau tidak salah akum saham ini nggak terlalu kelihatan sih, dari harga 1.600-an saya. Dan saham ini nggak terlalu kelihatan, saya kasih saham Nelly saja, ini yang paling kelihatan, Nelly.jk. Yep, saham Nelly.jk. Teman-teman bisa lihat selama ini rentang berapa, kita lihat rentang satu hariannya dulu. Yap, teman-teman bisa lihat saham Nelly cenderung banyak yang membeli dan banyak yang mengakumulasi. Kalau kita melihat, teman-teman bisa lihat volume pembeliannya bertumpuk berapa hari, terus ada volume penjualan, terus dikuatkan lagi dengan volume pembelian. Selama garis hijaunya cenderung lebih sering terbentuk daripada garis merah, kecenderungan saham ini akan bergerak naik suatu saat, entah kapan ya. Kalau kita melihat rentang satu mingguannya, coba teman-teman bisa lihat dalam rentang satu mingguan, di minggu terakhir saham Nelly diakumulasi gede-gedean bro. Ini salah satu contoh bahwa indikator paling mudah untuk melihat apakah suatu saham memang potensinya akan naik, lihat saja akumulasi pembeliannya bertumpuk atau tidak. Kalaupun bertumpuk, teman-teman bisa cermati itu dan coba untuk sikat saham tersebut, karena kecenderungannya harganya suatu saat dia akan mulai naik karena sahamnya di publik menjadi semakin sedikit karena banyak yang hold, banyak yang beli ya. Simpelnya seperti itu konsep supply and demand ya. Nanti teman-teman coba sendiri, ini versi pakai Yahoo Finance tapi pakai browser yang ada di Android. Jadi teman-teman bisa gunakan pakai Android teman-teman pun untuk ngecek saham-saham ini. Kalau teman-teman mau nambah indikator, di bagian ini ada add indikator, teman-teman bisa tambahkan indikator yang mau teman-teman pakai ya. Ya wis, itu saja infonya. Silakan nanti teman-teman coba sendiri, coba cari-cari sahamnya yang undervalue, terus coba cek secara teknikal apakah memang banyak yang mengakumulasi atau tidak sahamnya, dan teman-teman bisa pakai itu untuk mendulang cuan secara mudah di bisnis saham ya. Itu saja infonya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make your wishes come true.